Hello everyone, welcome to Mathematics and Education channel. Please subscribe and share this if you like this video. Di video kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri. Ya, nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas. Di video kali ini saya akan mengajak Anda lebih banyak mengenal konsep ya, daripada hafalan. Jadi kita sedikit menghafal ya, lebih banyak mengenal konsep. Seperti contohnya saat Anda masih di bangku SMA atau saat lagi belajar di bimbingan tes atau bimbingan belajar, pasti Anda mengatakan sin dari suatu sudut, katakanlah alfa itu sama dengan depan per miring atau demi. Demi apa? Kalau ada mahasiswa saya yang mengatakan definisi dari sin alfa itu demi, akan saya suruh lagi dia kembali ke SMA. Kenapa? Karena ini tingkatan definisi dari tingkatan anak SMA. Atau balik lagi dia ke tentor-tentornya itu atau bimbingan belajarnya itu yang menyingkat-nyingkat suatu istilah. Jadi kalau di video ini kita lebih banyak mengenal konsep. Tingkatannya sudah di tingkatan universitas atau perguruan tinggi. Jadi harus lebih banyak mengenal konsepnya. Karena nanti kita akan mengenal istilah Y, X, dan R. Ini adalah sisi-sisi dari segitiga. Ya, di video ini juga kita akan sedikit menggunakan kalkulator atau meminimalisir penggunaan kalkulator ya, dengan menggunakan konsep sudut-sudut istimewa. Nanti banyak kita menggunakan sudut 30, 45, ya, 60, dan ada juga 90 derajat. Jadi seberapa besar nanti sudutnya akan kita ubah ke dalam 4 sudut ini ya. Y itu adalah panjang garis yang sejajar dengan sumbu Y ya. Lalu ada X atau panjang garis yang sejajar dengan sumbu X, dan ada istilah R atau jari-jari ya. Jari-jari ini adalah jarak titik pusat ke luar lingkaran sudut yang akan kita cari nanti. Jadi Anda mau mencari besar sudut atau fungsi trigonometri dari suatu sudut, katakan alfa, adalah perbandingan dari ketiga sisi-sisi ini. Ya, misalkan sinus, nanti perbandingan antara sisi yang sejajar dengan Y-nya berbanding dengan sisi yang sejajar dengan jari-jari atau sepanjang garis jari-jari. Ya. Dan kita nanti akan mengenal istilah H, O, dan A. O itu adalah opposite ya, atau yang sejajar dengan sumbu Y. Lalu ada adjacent atau yang sejajar dengan sumbu X. Dan ada H
atau hipotenus, sisi miringnya atau jari-jarinya. Lambangkan dengan R. Itu dia tadi, ketiga sisi dari segitiga. Kenapa ini dilambangkan seperti itu? Karena kita mau mencari suatu sudut putaran penuh 360 derajat. Ya, kita petakan atau kita nyatakan ke dalam sumbu koordinat kartesius. Ya, kita mencari sisi-sisinya yang sejajar dengan sumbu Y, sumbu X, dan jari-jari atau jarak dari titik pusat tadi ke lingkarannya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Next, we are gonna learn about the parts of triangle. There are three sides of triangle. The first opposite or y-axis, sumbu Y. The second one adjacent or x-axis, sumbu X. And the third hypotenuse or radius, jari-jari, we call R. Y, X, and R. Dan pastinya ada 3 sudut yang berada di hadapannya atau di depannya. Yang pertama ada, kita sebut sudut alfa, besarnya 35 derajat di ilustrasi gambar ini. Dan ada sudut siku-siku, katakanlah theta, besarnya 90 derajat. Dan yang terakhir kita sebut ini sudut lambda, ya. Besarannya adalah 55 derajat. Kenapa 55 derajat? Karena nanti penjumlahan antara ketiga sudut ini akan menghasilkan 180 derajat. Besaran sudut segitiga adalah 180 derajat. Mau dia nanti segitiga sembarang, segitiga sama kaki, ya, segitiga siku-siku, jumlah sudutnya adalah 180 derajat besaran sudutnya, ya. Dan juga nanti panjang sisi akan dipengaruhi oleh besaran sudut. Maka semakin besar sudutnya, maka nanti akan sisinya akan semakin panjang. Ini adalah sebuah teorema, ya. Sin alpha equals to comparing between opposite and hypotenuse. Comparing about y between y and r, and then cosine of alpha comparing between adjacent and hypotenuse or R. And the third
tangen of alpha equals to comparing between opposite or y and adjacent or x. Next, cara menentukan nilai sin 210 derajat ya. Kalau saya sudah tahu konsepnya, nanti ini akan menjadi nilainya akan menjadi nilai yang negatif ya. Ini bisa Anda ubah menjadi sin dari 180 derajat, Anda tambahkan dengan 30 derajat, atau bisa Anda ubah ke dalam bentuk sin 270 derajat dikurang 60 derajat. Kenapa dia negatif? Ya, kalau kita bicara tentang sin itu adalah perbandingan antara y dan r ya. Jadi saat dia di 210 derajat atau sudutnya 210 derajat atau di kuadran ketiga, nanti posisi nilai si y nya itu akan negatif ya, atau yang berlawanan dengan y, dan r nya pasti positif ya. Itu dia perbandingan antara negatif dengan positif, karena nanti menghasilkan nilai negatif ya. Jadi cara menentukannya kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi ada 4 topik yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama nanti menentukan nilai perbandingan. Ini yang saya bilang tadi. Kenapa dia bernilai negatif? Karena posisi y-nya di kuadrat ketiga atau pada sudut 210 derajat bernilai negatif. Lalu ada menentukan nilai perbandingannya dari sudut istimewa. Nih, bisa nanti Anda pakai sudut 30 derajat atau 60 derajat ya, sudut istimewa 30, 45 dan 60 derajat. Lalu kita menentukan nilai jumlah atau selisih dua sudut. Ini dia, kita bisa mengubah si 210 derajat ini menjadi penjumlahan dari 180 dan 30 dan juga pengurangan dari 270 dengan 60 derajat ya. Lalu setelah Anda mengenal konsep nilai perbandingan di setiap kuadran, pasti nanti Anda bisa menggambar atau menginterpretasikan suatu grafik, baik itu sinus, kosinus, dan tangen. Kenapa dia bernilai negatif 1 ya, atau positif 1, nanti akan kita bahas. Sin alfa itu adalah CD banding AC itu ya. Tadi kan CD itu sama dengan apa? AB ya, AB per AC. Kita ganti CD nya menjadi AB. AB per AC itu tadi sama dengan apa? Cos beta ya. Ya. Itu juga dengan cos alpha. Cos alpha itu tadi AD per AC ya. AD itu sama dengan apa tadi? CD. AD itu sama dengan BC ya. C per AC. BC per AC itu sama dengan sin dari sudut beta.
halnya dengan tangan alfa. Tangan alfa itu sama dengan perbandingan antara CD dengan AD ya. Kita ganti CD itu sama dengan AB ya. Lalu AD itu sama dengan BC. AD per BC itu sama dengan apa? Kebalikan atau inverse dari si tangan beta, atau 1 per tangannya si beta ya, atau sama dengan kotangan beta. Itu dia yang membuat dia hubungan sin alpha nanti akan sama dengan cos beta. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to stay updated with our latest videos. Share this video as much as possible so that we will be more enthusiastic about making the next video. Thanks, and see you in the next video.